Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Rafika Mustakimawardha kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Legislasi. Dan seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan menghadirkan dua narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing dan akan membahas tema yang lagi hangat diperbincangkan. Dan Dialog Legislasi edisi hari ini tanggal 8 September 2022 kemudian mengangkat tema terkait strategi BUMD menuju PAD 2 triliun rupiah. Pemirsa, target pendapatan asli daerah atau PAD Kota Makassar tahun 2022 sebesar 2 triliun rupiah. Hal ini kemudian mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya di tahun 2021 senilai 1 triliun rupiah. Pemkot Makassar kemudian mendorong para perusda untuk meningkatkan kinerjanya sehingga mencapai target tersebut. Nah, seperti apa kemudian menyikapi strategi BUMD menuju PAD 2 triliun? Di studio kami telah menghadirkan dua narasumber yang insya Allah kita akan ajak berdiskusi. Langsung saja saya ingin menyapa perwakilan dari Komisi B DPRD Kota Makassar. Ada Bapak Insinyur Haji Mukhlis Ahmad Misbah. Selamat malam, Pak. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Baik, saya juga ingin menyapa narasumber saya yang kedua ada Pak Rizal Asjahat Rahman. Assalamualaikum Pak Ical. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ical ini selaku Direktur Umum PD Parkir Makassar Raya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Perumda Parkir Makassar Raya. Jadi namanya sudah berubah. Oke, sudah berubah Pak ya? Perumda, Perusahaan Umum Daerah. Siap. Saya kemudian terlebih dahulu ke Pak Mukhlis. Menyikapi target kita PAD 2022 ini senilai 2 triliun rupiah. Apakah rasional Pak para perusda saat ini kemudian mencapai target tersebut menurut Anda? Iya, terima kasih banyak. Mengenai target pemerintah kota sekarang ini tahun 2022 menuju 2 triliun, menurut saya sah-sah saja dan wajar-wajar saja. Apalagi ini pandemik sudah lewat di tahun 2 tahun terakhir ini kan melanda seluruh dunia, terkhusus Kota Makassar di tahun 2021 dan masuk 2022, dan sekarang ini kan kita ketahui bersama berkat kerja keras pemerintah kita penyakit corona mulai melandai. Jadi harapan kami insya Allah pendapatan 2 triliun itu bisa dicapai. Oke. Ya. Saya kemudian ke Direktur Umum PD Parkir Makassar. Menurut Anda rasionalkah Pak sebagai orang yang terjun langsung begitu 2 triliun rupiah di tahun 2022 ini? Menurut saya itu rasional karena itu pasti Bapak Wali Kota Makassar itu sudah berpikir seperti apa hitung-hitungannya, dan itu kan dari semua bidang, dari semua sumber pendapatan untuk menuju PAD 2 triliun. Insya Allah kami dari Perumda Parkir sendiri juga masuk dari bagian itu, dan insya Allah kami juga cukup optimis dengan berbagai macam perencanaan yang kami lakukan ya, karena temanya ini hari berbicara strategi BUMD untuk bagaimana mencapai PAD 2 triliun ya. Kami bagian dari itu, dan kami juga punya perencanaan untuk bagaimana bisa membantu mewujudkan hal itu. Walaupun di awal ini kami bagian yang bukan bagian yang cukup besar ya di awal ini, tapi insya Allah nanti mungkin ke depan kami juga bisa menjadi salah satu bagian yang cukup besar untuk penunjang menuju ke target 2 triliun itu. Oke, saya kembali ke Pak Mukhlis. Pak Mukhlis, apa kemudian catatan Anda yang perlu dibenahi dari BUMD ini, Pak? Jadi di mana kita ketahui bersama bahwa beberapa bulan yang lalu telah dilantik direksi BUMD yang baru. Jadi dari Komisi B sangat mengharapkan kinerja yang bagus, kinerja yang baru, perencanaan yang baru dari BUMD ini, meskipun terakhir ini juga PD Parkir ini berubah nama menjadi Perumda Parkir. Kami selalu diskusi dengan adik Ical di komisi. Saya mengatakan seperti ini bahwa meskipun ini pemerintah kota menuju PAD 2 triliun, tapi BUMD yang ada di bawah naungan pemerintah kota itu, khususnya pusda-pusda yang ada, termasuk BUMD Parkir itu,
tetap di situ ada pelayanan masyarakat. Jadi tidak bisa diabaikan pelayanan masyarakat yang ada, meskipun PAD tetap kita genjot, tapi pelayanan masyarakat tetap ada. Tapi saya yang sangat yakin bahwa dengan dilantiknya BUMD, semua direksi BUMD yang ada di Kota Makassar ini membuat angin segar untuk menuju PAD 2 triliun. Amin, amin, amin. Oke, baik, saya kemudian kembali ke Pak Ical. Pak Ical, apakah Anda optimis bahwa 2 triliun ini akan tercapai tahun ini, Pak? Insya Allah, kami optimis. Jadi, terima kasih sekali harapannya Pak Dewan yang terhormat, Pak Haji Muhlis, beserta juga para anggota DPR yang lain, menaruh harapan juga sama kami. Mengingat kami baru dilantik kurang lebih sebulan lalu. Ya, berbagai program apa yang kemudian kami rencanakan, kami pikir pelan-pelan itu kemudian berproses untuk kemudian mengarah ke PAD 2 triliun tadi. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dewan bahwa BUMD itu kita berbicara pelayanan. Alhamdulillah kami 5 orang direksi. Direktur utama itu ada Ibu Yuli, saya sendiri direktur umum, ada direktur operasional itu Christopher Apiari, direktur pengembangan jasa usaha itu Pak Zulfaldi, dan direktur keuangan itu Pak Muammar. Kami bersepakat, kami punya slogan itu di PD Perumda Parkir itu menata dan melayani. Menata dan melayani. Jadi alhamdulillah kami sangat respon dengan baik sekali pernyataan Pak Dewan tadi bahwa tidak boleh tidak melakukan pelayanan itu BUMD Perumda, apalagi kami. Ya, dengan slogan itu kita menata dan melayani, ya kan, kalau kita menata terus kita melayani masyarakat senang, bagus, kan pasti dengan sendirinya juga itu terkait khusus kami masalah perparkiran di lapangan itu, begitu orang nyaman pasti mereka mau berbagi dengan kita. Karena kan kami ini kalau bicara-bicara bahasa-bahasa halusnya tuh kami kan ini jual jasa pelayanan. Perparkiran itu berbicara jasa pelayanan. Bagaimana orang parkir mobil itu nyaman, bagus, ditata, terus kemudian juru parkirnya itu sopan, tertib, aman seperti yang beliau sampaikan tadi. Jadi ya kita memang masuk pada wilayah pelayanan itu. Dan strategi-strategi untuk kesana itu sudah kami siapkan. Perencanaan kami untuk skema itu ada sambil kita melihat situasi dan kondisi di lapangan itu seperti apa. Apa sih kendala kita di lapangan ini? Apa yang terjadi di lapangan? Kemudian kita ramu seperti apa untuk mengarah ke penunjang PAD tadi itu pendapatan. Oke. Saya kemudian kembali ke Pak Insinyur Muhlis. Ini kan untuk kemudian BUMD masih ada catatan yang perlu diperbaiki atau perlu dievaluasi untuk kemudian selanjutnya diperbaiki di tahun ini, Pak. Apa kemudian catatan Anda yang paling mencolok dan paling penting yang harus dilakukan? Ya, jadi terima kasih banyak. Jadi memang kami di Komisi B sangat intens berhubungan dengan teman-teman di BUMD khususnya PD Perumda Parkir. Jadi sebenarnya yang saya sangat salutkan teman-teman di BUMD sekarang khususnya Perumda Parkir itu banyak inovasi baru. Ya, dan inovasi baru tadi itu menata dan melayani. Salah satunya itu yang membuat kami itu sangat antusias, sangat berharap bahwa memang BUMD ini kan hampir setengahnya keuntungan dia cari, setengahnya juga pelayanan, dan cocok dengan slogannya BUMD Parkir bahwa menata dan melayani. Yang jelas bahwa kami sudah sampaikan bahwa yang perlu ditertibkan di lapangan ini adalah jukir-jukir parkir, jukir-jukir liar yang tidak bertanggung jawab dan itu mereka sudah antisipasi kebocoran-kebocoran di lapangan. Sebenarnya potensi parkir di PD Kota Makassar itu sangat luar biasa. Cuman bukan berarti direksi yang lama tidak bagus, tapi memang perlu mungkin pembenahan-pembenahan yang lebih bagus lagi daripada dengan adanya direksi yang baru sekarang ini. Utamanya itu menertibkan jukir-jukir liar. Menertibkan jukir-jukir liar. Kita garis bawahi ya, Pak ya.
Baik, karena kita harus rehat sejenak, Pak Insinyur Muhlis dan juga Pak Ical. Kita harus istirahat. Setelah pesan-pesan berikut ini, pemirsa tetap bersama kami di Dialog Legislasi.